ngangge mic bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru lan khususipun jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngawali pengaosan dalu menika, monggo kita sareng-sareng nambahi syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nggunakaken sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya kangge ningkataken anggen kita nglampahi ibadah, ningkataken anggen kita nglampahi taat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan nebihi sedaya awisan-awisanipun Allah. Menawi kita saged mensyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kula panjenengan sedaya, Allah jamin badhe dipun paringi tambahan kenikmatan lan karunia ingkang dipun paringaken kala wau. Shalawat ugi salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tuntunan lan bimbingan dumateng kula panjenengan sedaya arupi ajaran agami Islam. Mugi-mugi kita benjang dinten kiamat angsal syafaatipun, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awali pengaosan dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi napa ingkang sampun dados hajat kula panjenengan sedaya ingkang sae dipun ijabah, dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ayat ingkang badhe kawula waos dalu menika inggih punika saking surat Al-Baqarah ayat 260 gangsal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa masalul ladzina lan perumpamaane pira-pira wong akeh yungfikuna kang padha belanjaaken sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina ibtigha'a mardhatillahi krana nyuprih pira-pira ridane Allah wa tasbitan lan krana ngukuhaken min anfusihim saking pira-pira awak dhewene alladzina iku kamasali jannatin kaya perumpamaane kebun birabwatin kang ing dalem panggonan kang dhuwur asaba kang menimpa ha ing jannah apa wabilun udan kang deres fa'atat mongko nekaaken apa jannah ukulaha ing pira-pira woh-wohane al jannah nekaaken dhi'faini kelawan rong tikelan fa illam yusib mongko lamun ora menimpa ha ing jannah apa wabilun udan kang deres fatolun mongko nyukupi wallahu lan utawi Allah bima kelawan barang takmaluna kang padha gawe sapa sira kabeh iku basirun zat kang maha mirsani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat niki tasik wonten hubungane kalian ayat saderengipun ingkang menjelaskan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya tetapi diniati bukan untuk mencari ridha Allah. Itu ayat sebelumnya. Tetapi niat untuk pamer atau riya atau niat-niat yang semisalnya seperti juga sum'ah ataupun ujub, ingin diketahui, ingin dipuji oleh orang lain, atau ketika mampu membelanjakan harta itu ada sifat ujub yang keluar di dalam hatinya, yaitu sifat membangga-banggakan diri terhadap apa yang telah ia kerjakan berupa membelanjakan harta kepada orang lain atau berupa sedekah yang diberikan kepada orang lain. Maka gambaran orang yang sedekah tapi tidak diniati untuk mencari ridhonya Allah, itu kemarin digambarkan seperti batu yang sangat licin, yang di atas batu itu kena debu, kemudian ditimpa oleh hujan yang sangat lebat, maka debu yang ada di batu yang sangat licin tadi itu tidak berbekas sama sekali. Ini artinya bahwa
sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang tidak dibarengi dengan niat untuk mencari ridhonya Allah, tetapi justru muncul rasa riya, sum'ah atau ujub di dalam diri orang tersebut, maka sedekah yang telah ia keluarkan itu tidak memberikan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 265 ini menggambarkan orang yang sedekah yang diniati untuk mencari ridho Allah. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya untuk mencari ridhonya Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan untuk meneguhkan diri mereka sendiri. Ini dijelaskan di dalam tafsirnya, yang dimaksudkan dengan untuk meneguhkan diri mereka sendiri ini adalah didasari dengan iman dan keyakinan bahwa apa yang telah ia lakukan berupa membelanjakan harta untuk membantu orang lain, ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran orang yang seperti itu diumpamakan oleh Allah kamasali jannatin birabwah, seperti sebuah kebun di dataran tinggi, di mana kebun yang ada di dataran tinggi ini asobaha wabilun, kena air hujan yang sangat deras, yang sangat lebat, maka kebun ini tanahnya bertambah subur. Tanahnya bertambah subur, fa'atat ukulaha dhi'fain. Karena bertambah subur, maka hasil dari tanam-tanaman yang ada di kebun itu bertambah menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan hasil dari tanaman yang ditanam di tanah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini memberikan pelajaran bahwa niat ini menjadi sangat penting di dalam melakukan suatu kebaikan. Yang menentukan kebaikan seseorang yang dilakukan ini apakah ada nilainya atau tidak ada nilainya di sisi Allah ini adalah tergantung dari niatnya. Maka itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang lain. Ini hadis yang sangat terkenal sekali, bahkan ditulis oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Itu biasanya ditulis pada hadis-hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung dari niatnya. Maka seseorang akan memperoleh sesuatu dari yang ia kerjakan ini tergantung dari niatnya. Maka di sini lebih jelas digambarkan di dalam ayat 264 dan 265, menggambarkan masing-masing yang satu bersedekah menginfakkan harta tetapi tidak diniati untuk mencari ridho Allah, maka sedekahnya ini tidak berbekas sama sekali, tidak memberikan nilai kebaikan sama sekali kepada orang tersebut. Sementara orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya dan diniati betul-betul untuk mencari ridho Allah dan berharap pahala dari Allah, maka nilai sedekahnya ini akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa illam yusibha wabilun fatallun. Misalkan kebun yang di dataran tinggi tadi itu tidak ditimpa hujan yang lebat, misalnya pada musim kemarau tidak ada hujan, fatallun, maka tanah itu masih tetap subur. Jadi gambaran orang yang sodakoh, yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan dan diniati untuk mencari ridhonya Allah dan berharap pahala dari Allah, maka pahalanya atau nilai sodakohnya ini dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Ai amalan zahiran au qalbiyan la yakhfa alaihi syai'un minhu. Bahwa Allah ini maha mengetahui, maha melihat semua yang kalian kerjakan, baik amal itu berupa amal zahir, amalan zahiran, au amalan qalbiyan, atau yang berupa amalan hati. Pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa niat ini ada di dalam hati, dan ini hanya Allah yang bisa menilai. Karena niat itu di dalam hati, maka hanya Allah yang bisa menilai niat seseorang. Di sini manusia tidak mampu melihat niat seseorang, karena niat itu ada di dalam hati, bukan apa yang dia ucapkan. Tetapi niat yang sebenarnya itu adalah yang ada di dalam hati orang tersebut. Meskipun lesannya mengucapkan lillahi ta'ala misalnya, tetapi kalau hatinya ini bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, maka yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya. Sementara kita manusia itu menilai seseorang itu hanya dari luarnya. Tidak bisa kita menilai seseorang itu dari hatinya. Maka ada kaidah, nahnu nahkumu bidzahiri wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi seseorang itu apa yang nampak, sementara Allah akan menilai apa yang tersembunyi di dalam hati. Karena itulah suatu ketika ini ada satu kisah dalam peperangan para sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang yang sangat pemberani ketika akan perang bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain menghadapi orang-orang kafir. Orang ini, saya tidak menyebutkan sahabat karena kisahnya ternyata su'ul khotimah. Ketika berhadapan dengan orang kafir, orang ini betul-betul seperti pasukan yang sudah sangat haus untuk segera mengalahkan musuh. Jadi dengan cekatan orang ini menghadapi orang-orang kafir ini dengan gagah dan beraninya tampil menghadapi orang-orang kafir. Sahabat-sahabat yang lain belum bergerak, belum maju, orang ini sudah maju terlebih dahulu. Dan Allah mentakdirkan orang ini ternyata kemudian gugur di dalam peperangan tersebut. Maka semua sahabat pada waktu itu mengatakan bahwa orang ini mati syahid, orang ini tempatnya di surga. Maka kemudian Rasulullah mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat-sahabatnya ini, dan kemudian Rasulullah menjelaskan
bahwa orang yang dianggap mati syahid dan masuk surga itu sebenarnya tidak mati syahid dan tidak masuk surga. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang ini tadi perang menghadapi orang-orang kafir itu bukan niat untuk membela agama Allah, tetapi niat dia adalah untuk pamer, niat dia adalah untuk riya, niat dia adalah ujub, takabur. Jadi bukan niat untuk mencari ridhonya Allah, bukan niat untuk membela agama Allah. Karena itu ketika dia terbunuh, maka dia tidak dianggap mati syahid yang dijamin masuk surga. Nah, ini anggapan para sahabat dengan kenyataannya yang disampaikan oleh Rasulullah bertolak belakang. Dari zahirnya para sahabat ini melihat orang ini pasti mati syahid, tetapi ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa orang ini tidak mati syahid. Tentu Rasulullah mengatakan yang seperti itu karena mendapatkan berita dari malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu juga kita tidak mudah menilai seseorang yang melakukan perbuatan jelek. Misalnya pasti orang itu adalah orang jelek. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini kisah ini sudah sering diceritakan, bahkan mungkin juga sudah sering kita dengar dari ceramah-ceramah para ulama, para kiai, para dai. Ada seorang meninggal dunia pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang kemudian tidak ada satu orang pun yang merawat jenazah ini. Dibiarkan orang ini meninggal dunia, tidak ada yang merawat satu orang pun. Ternyata hampir semua orang menganggap bahwa orang yang mati ini adalah orang yang jahat menurut penilaian mereka, orang yang jelek menurut penilaian mereka. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah melalui wahyu untuk mendatangi mayat ini, dan dikabarkan kepada Nabi Musa bahwa mayat itu, jenazah itu adalah salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah ini sangat masyhur. Jadi ternyata orang yang dianggap jahat, orang yang dianggap jelek itu belum tentu jelek menurut penilaian Allah. Dan orang yang dianggap baik ini juga belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua kisah tersebut adalah bahwa ketika kita menilai orang lain, jangan mudah menilai jelek, jangan mudah menilai buruk. Meskipun yang kita lihat, meskipun yang nampak dari orang lain itu adalah keburukannya. Sebab siapa tahu orang itu memiliki amalan-amalan yang dicintai oleh Allah yang kita tidak tahu, dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak gampang menjadi orang yang suudzon. Kalau kita menerapkan etika ini ya kepada orang lain, tidak mudah mengklaim, tidak mudah memvonis orang lain itu jelek, orang lain itu buruk. Begitu juga kebalikannya, jika kita menilai diri kita sendiri, maka jangan mudah menilai kebaikan atau menganggap diri kita ini sudah baik. Justru anjurannya adalah kebalikannya. Jika kita menilai orang lain itu, lihatlah kebaikannya,
Tapi ketika kita menilai diri sendiri, maka lihatlah kejelekannya, kekurangannya, sehingga tidak ada alasan untuk kita mengaku sebagai orang yang baik, sebagai orang yang bersih. Inilah yang diajarkan oleh agama kita. Sehingga dengan siapapun misalnya, kalau kita lihat dalam kitab Naswaihul Ibad itu, dengan siapapun kita berhadapan, itu kita selalu merasa lebih jelek daripada orang lain itu. Dengan siapapun kita berhadapan, kita selalu menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Ya. Misalnya berhadapan dengan orang yang lebih tua umurnya, ya kita merasa bahwa orang yang lebih tua dari kita ini pasti amal ibadahnya sudah lebih banyak daripada kita. Sementara kita ini usianya lebih muda, tentu amal ibadahnya ini lebih sedikit dari orang yang lebih tua dari kita. Maka kita akan menilai baik kepada orang lain yang lebih tua tadi itu. Dan kita menilai kekurangan diri kita. Begitu juga ketika kita ketemu dengan orang yang lebih muda, misalnya, kita pun akan merasa lebih buruk daripada orang yang lebih muda dari kita. Karena kita akan menganggap bahwa diri kita yang sudah lebih banyak usianya ini tentu akan lebih banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sementara orang yang lebih muda dari kita ini, kalau dia berbuat dosa, pasti dia belum lama karena usianya masih muda. Seperti itulah yang diajarkan agar kita tidak menjadi orang yang sombong, merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dan ini yang menjadikan nilai dari kebaikan yang kita kerjakan ini menjadi hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam ayat 264 yang kita kaji pada pertemuan yang lalu itu. Kemudian kita lanjutkan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin. Apakah seseorang di antara kalian menginginkan agar ia memiliki kebun min nakhilin, kebun kurma, wa a'nabin, dan kebun anggur, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian orang yang memiliki kebun kurma dan kebun anggur tersebut sudah menginjak usia tua, walahu dzurriyyatun du'afa, sementara ia memiliki anak yang masih kecil-kecil. Fala yaqdiru alal kasbi wal hal anna lahu auladan sigharan la yaqdiruna alal kasbi. Ketika dia masih muda, dia bekerja dengan kerja keras, dia memiliki kebun tanah yang sangat subur, ditanami anggur dan kurma dan anggur.
Yang di kebun kurma ini ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya untuk mengairi tanaman-tanaman anggur dan kurma tersebut, maka tentu dapat kita bayangkan buah yang dihasilkan dari tanaman kurma dan tanaman anggur di kebun tersebut ini sangat melimpah. Karena kebutuhan airnya tercukupi dan kemudian tanahnya juga subur. Tapi ketika wa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, ketika si penanam ini menginjak tua, di mana dia sudah tidak mampu bekerja keras lagi, tenaganya sudah lemah, sementara anak-anaknya juga masih kecil-kecil, belum mampu meneruskan usaha orang tuanya di perkebunan tersebut. Akhirnya tanamannya ini tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengairi. Maka kemudian apa? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Tanaman kurma dan anggur di kebun yang subur tadi itu karena sudah tidak ada yang merawat, maka kemudian tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, yang anginnya ini dibarengi dengan api. Tanamannya tentu sudah kering karena tidak dicukupi dengan air. Kemudian ada angin yang sangat kencang, dan angin ini fiha narun, angin yang ada apinya, dan maka yang terjadi adalah fahtarokot. Maka angin yang membawa api tadi itu akan membakar tanaman-tanaman kurma dan tanaman-tanaman anggur di kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang demikian ini Allah ingin menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allakum tatafakkaruna, agar kalian berfikir, agar kalian mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perumpamaan apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat ini 266 tadi itu? Ketika pada awalnya orang itu memiliki kebun dengan tanah yang subur dan mampu menanami pohon kurma dan pohon anggur yang subur dan menghasilkan buah-buahan yang melimpah, tiba-tiba kemudian dia menginjak usia tua, sementara anak-anaknya masih kecil. Akhirnya kebun ini tidak terawat dan akhirnya terbakar oleh angin yang dibarengi dengan api itu. Itu perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau menginfakkan sebagian hartanya untuk kebaikan, yang tadinya diniati dengan niat untuk mencari ridho Allah. Jadi ini juga hati-hati, bahwa pada awalnya kita bisa niat melakukan satu kebaikan itu hanya untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Tetapi niat itu harus tetap kita jaga. Harus tetap kita jaga agar supaya kebaikan yang telah kita lakukan ini betul-betul mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah. Diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan tadi yang tumbuh subur menghasilkan buah-buahan yang melimpah.
Ini harus tetap kita jaga, jangan sampai kemudian ini tidak terawat. Sudah menghasilkan pahala-pahala yang besar dari sisi Allah, tiba-tiba kemudian dia merusak amal kebaikan yang sudah diniati pada awalnya untuk mencari ridho Allah itu dengan kata-kata yang dapat membatalkan atau merusak niat yang baik tadi yang untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Ya, misalnya kita sudah sedekah kepada saudara kita misalnya yang membutuhkan. Pada waktu kita sedekah ini kita memang dalam keadaan orang yang mampu, dan saudara kita yang menerima sedekah kita ini benar-benar orang yang membutuhkan. Kita dengan hati yang ikhlas membantu saudara kita tadi ini dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Ini adalah amalan yang baik. Tiba-tiba di kemudian hari, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau pada waktu kemudian, tiba-tiba kemudian keadaan terbalik. Yang tadinya kita ini orang yang mampu, orang yang berkecukupan, sementara saudara kita tadi ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang sangat membutuhkan bantuan. Tiba-tiba keadaan ini terbalik. Saudara kita ini menjadi orang yang kaya raya, orang yang mampu, sementara kita ini ternyata menjadi orang yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Tentu pada waktu itu yang biasanya dilakukan adalah mencari orang-orang yang dulu pernah ditolong, ya, menemui saudaranya salah satunya tadi itu dengan harapan dia mau menolong. Misalnya memanggilnya Dek, alhamdulillah sekarang sampean jadi orang yang mampu, orang yang cukup ya. Dulu saya yang kaya, sampean yang tidak mampu, sementara sekarang sampean yang dijadikan Allah orang yang kaya, sementara saya ini orang yang tidak mampu. Ini saya butuh bantuan, Dik, tolong saya dibantu misalnya. Ternyata adiknya ini atau saudaranya ini enggan untuk membantu kita. Ya, bahkan dengan sombongnya misalnya, kok enak sekali kamu minta bantuan ke saya. Ya, saya tidak akan membantu kamu. Tersinggung orang ini, akhirnya kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia berikan kepada saudaranya ini dia ungkapkan semuanya. Ini gambarannya tadi. Yang tadinya dulu dia membantu ikhlas karena Allah, tapi karena kejadian yang seperti itu tadi, akhirnya dia mengungkit-ungkit dulu, sampean saya tolong, saya tidak pernah menolak. Ketika kamu membutuhkan bantuan, saya selalu membantu kamu. Sekarang giliran saya yang membutuhkan, kamu tidak mau membantu saya. Ini kamu saudara apa? Diungkit-ungkit semua kebaikannya tadi ini. Ini ibarat tadi itu, tanaman yang asalnya sudah berbuah lebat, tiba-tiba kemudian tanaman itu menjadi kering, dan akhirnya tanaman itu terbakar oleh angin yang membawa api tadi itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan pelajaran dari ayat ini 265 dan 266 ini. Mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita kerjakan ini tetap terjaga dengan niat untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak rusak ya oleh niat yang
dapat merusak niat yang sebelumnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.